Martial Peak 3346. Di pulau spiritual yang rusak, Kyongki mencoba yang terbaik untuk membujuk Yang Kai untuk mengembalikan telur naga ke tempat asalnya. Siapa yang tahu bahwa Yang Kai tidak hanya tidak mendengarkan, dia bahkan memarahinya dengan kasar. Kyongki tidak berdaya dan hanya bisa menerima nasibnya. Kyong tua, aku memanggilmu ke sini tanpa alasan lain selain untuk menanyakan cara menetaskannya. Yang Kai memandang Kyongki dengan serius. Kyongki berpikir dalam hati, bagaimana saya bisa bertanya jika Anda bertanya kepada saya? Meskipun saya adalah roh ilahi dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimanapun juga itu bukanlah ras naga. Siapa yang tahu cara menetaskan telur naga? Tetapi jika dia mengatakan ini dengan keras, dia mungkin akan dimarahi lagi. Dia hanya bisa berkata, mungkin, menetaskannya seperti spesies lain. Seperti ini. Setelah mendengar ini, Yang Kai bergegas dan memeluk telur naga dengan kedua tangan. Dia berbalik untuk melihat Kyongki dan berkata dengan wajah hitam, tidakkah menurutmu ini sangat bodoh? Telur naga ini setinggi manusia. Yang Kai tidak bisa memeluknya. Itu memang terlihat bodoh. Dia memikirkannya dan melompat, terbang untuk duduk di atas telur naga. Dia memutar tubuhnya dan menatap Kyongki dengan merendahkan, bagaimana dengan ini? Mulut Kyongki berkedut. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan lebih banyak, saya tahu. Dia juga pasti bodoh. Meluncur dari telur naga, Yang Kai berkata, menetas jelas bukan masalah sederhana. Jika itu masalahnya, Suyan dan Fu Zun sudah lama berhasil. Mengapa mereka menyerah? Kyong tua, pikirkan baik-baik. Kamu bukan hanya hiasan, kan? Kyongki menghela nafas, saya benar-benar tidak berdaya dalam masalah ini. Ini terutama terserah Anda, Tuan Muda. Yang Kai menarik wajah panjang dan berkata, jika saya memiliki kemampuan, mengapa saya memanggil Anda ke sini? Kyongki berkata, sebenarnya, lelaki tua ini merasa bahwa Tuan Muda harus tahu. Harus tahu. Yang Kai mengangkat alisnya. Kenapa aku harus tahu? Kyongki tersenyum. Bagaimanapun, Tuan Muda memiliki asal-usul ras naga. Selama itu menyangkut ras naga, semuanya naluriah, termasuk cara menetaskan telur naga. Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini. Dia merasa bahwa ini sangat masuk akal. Alasan mengapa roh ilahi dilahirkan dengan basis dan kekuatan kultivasi yang begitu kuat, dan mengapa ia dapat mewarisi pengalaman kultivasi dan ingatan leluhurnya adalah karena semuanya disegel di asal. Selama kesempatannya tepat dan kekuatannya cukup, kekayaan berharga yang tersembunyi di origin akan terbuka terus-menerus. Alasan mengapa Yang Kai dapat membantu Li Jiao mendapatkan teknik rahasia klan naga yang tidak ditekan oleh garis keturunannya justru karena dia telah meningkatkan seni transformasi naga dan memahaminya dari sumber klan naga. Karena itu masalahnya, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mengerti cara menetaskan telur naga jika dia bisa memahami teknik rahasianya. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar. Yang Kai tiba-tiba merasa seolah-olah awan telah hilang dan dia bisa melihat bulan yang cerah. Dia mulai serius merenungkan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Kyong tua, jaga lingkungan sekitar. Jika ada yang mendekati tempat ini, segera beritahu saya. Omong-omong, jika dia bersembunyi di Sealet World Bed untuk menetaskan telur naga, itu akan sangat aman. Dia hanya perlu menyembunyikan Space Spirit Bed di suatu tempat, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya. Namun, ini adalah Pulau Naga, tempat peristirahatan ras naga. Oleh karena itu, Yang Kai secara naluriah merasa bahwa menetaskan telur naga di Pulau Naga adalah metode terbaik. Jika dia memasuki Sealet World Bed, dia pasti melewatkan sesuatu. Yang Kai sangat percaya pada naluri ini. Ya, Kyongki menerima perintah dan segera terbang untuk menjaga lingkungan. Yang Kai mengitari telur naga beberapa kali, mengulurkan tangan, dan menepuk-nepuk Anda, dan berkata, saya telah berusaha keras untuk Anda. Anda harus bekerja lebih keras. Jika Anda dapat menetaskannya, maka itu adalah keberuntungan Anda. Kamu tidak ditakdirkan untuk mati. Jika kamu tidak bisa menetaskannya, maka itu adalah takdirmu. Jangan salahkan surga atas tindakanmu. Setelah mengatakan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di samping telur naga. Dia mengosongkan tubuh dan pikirannya dan membenamkan pikirannya di laut pengetahuan. Dia diam-diam merasakan kekuatan asal naga suci emas di tubuhnya. Dia perlu mengorek metode penetasan dari kekuatan asal ini. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi. Hanya napas dalam-dalam Yang Kai yang bisa terdengar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kyongki, yang menjaga di luar pulau spiritual, tiba-tiba mendengar raungan naga yang keras. Dia tertarik oleh raungan itu dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia melihat bahwa Yang Kai telah berubah menjadi tubuh naga sepanjang 300,5 kaki. Ada 2 tanduk ganas di kepalanya. Kulitnya yang terbuka ditutupi dengan sisik naga. Seluruh tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan dan sangat mempesona. Seekor-ekor naga terlihat di belakangnya, bergerak maju mundur dengan santai, mengaduk awan debu. Ekspresi Kyongki sedikit aneh. Dia menyadari bahwa keadaan Yang Kai saat ini sangat aneh.
Dia tampaknya melakukan keterampilan transformasi naga secara tidak sadar. Seluruh tubuhnya dalam keadaan kosong. Kepulan, kepulan, kepulan. Embusan udara yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari lubang hidungnya. Yang Kai berbaring miring dan meringkuk tubuhnya. Dia menggulung ekor naganya dan melindungi telur naga di tangannya. Apakah dia benar-benar akan menetaskan mereka seperti ini? Kyongki tercengang, tetapi telur naga itu jelas tidak bernyawa. Bahkan jika itu masalahnya, apa gunanya? Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai begitu khawatir tentang ini. Lagi pula, jadi bagaimana jika mereka benar-benar menetasnya? Itu adalah anak dari Zuyan dan Fuzun. Apa hubungannya dengan Yang Kai? Yang Kai juga tidak tahu mengapa. Hanya saja ketika dia meninggalkan gua, sebuah suara terus bergema di hatinya. Dia tidak punya pilihan selain mencoba menetaskan telur. Apa yang disebut penggunaan ini untuk mengancam Fuzun hanyalah sekunder. Itu adalah reaksi naluriah. Itu adalah panggilan dari kekuatan asal naga Sein emas. Waktu berlalu perlahan. Kyongki tinggal di luar pulau spiritual dan tidak pergi. Untungnya, tidak banyak orang di ras naga. Tidak banyak orang yang akan lewat di sini. Oleh karena itu, damai selama beberapa hari terakhir. Kadang-kadang, dia akan memeriksa situasi Yang Kai. Yang Kai sepertinya tertidur lelap. Kyongki bahkan ragu apakah dia bisa membangunkannya bahkan jika dia memanggilnya. Dia mempertahankan posisi itu, menggunakan tubuhnya untuk membungkus telur naga. Dari jauh, itu tampak seperti naga sungguhan sedang tidur. Bahkan Fuzun dan Zuyan tidak bisa dibandingkan dengan Dragon Aura miliknya. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Kyongki sedang melihat matahari terbenam. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia terkejut. Yang Kai berdiri. Dia tidak tahu kapan, tetapi matanya terbuka. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan, seperti 2 matahari kecil yang terbakar. Sulit untuk melihatnya secara langsung. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan sejumlah besar darah emas. Darah emas menyembur keluar dan memercik di atas telur naga hitam, mewarnainya menjadi kuning keemasan. Kelopak mata Kyongki berkedut. Apa yang dia lakukan? Setelah 2 bulan pengamatan, dia yakin bahwa Yang Kai telah menemukan cara untuk menetaskan asal ras naga. Namun, dia belum pernah mendengar tentang metode penetasan ras naga. Bukankah ini melukai diri sendiri? Tapi di saat berikutnya, ekspresinya menjadi salah satu kejutan. Karena telur naga menyerap darah emas Yang Kai. Darah emas yang disemprotkan pada kulit telur bergabung dengan telur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, telur itu menjadi hitam kembali. Kai yang menundukkan kepalanya dan kembali tertidur lelap. Kyongki menunjukkan ekspresi takjub. Mungkinkah telur naga benar-benar dapat diselamatkan? Jika telur naga mati, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk menyerap darah emas Yang Kai. Namun, dia telah memeriksa dengan jelas sebelumnya dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Apa yang terjadi di sini? Bingung, Kyongki mulai mengamati lebih dan lebih hati-hati. Sejak hari itu dan seterusnya, Yang Kai akan bangun setiap 35 hari. Meskipun tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia bangun, karena pada saat itu, meskipun mata Yang Kai terbuka, tampaknya satu-satunya yang ada di matanya adalah telur naga dan tidak ada yang lain. Setelah memuntahkan seteguk darah emas, dia akan tertidur lagi. Setiap kali dia meludahkan seteguk darah emas, itu akan diserap oleh telur naga dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian tidak ada yang lain. Situasi ini berlanjut selama 3 bulan sampai suatu hari, Kyongki merasakan aura kehidupan yang samar dari telur naga, seperti lilin di tengah badai yang bisa padam kapan saja, tetapi itu adalah aura kehidupan nyata. Benar-benar ada harapan. Kyongki terkejut. Jadi, apa yang dikatakan Yang Kai sebelumnya tentang telur naga yang masih memiliki aura kehidupan adalah benar, tetapi mengapa dia tidak merasakannya saat itu? Mungkinkah karena Yang Kai memiliki sumber ras naga? Di bulan berikutnya, aura kehidupan yang berasal dari telur naga menjadi semakin kuat, memberikan perasaan bahwa ras naga di dalam bisa pecah kapan saja. Tapi ini bukan satu-satunya perubahan. Di permukaan telur naga hitam, garis-garis aneh mulai muncul. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti pola, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat misterius. Garis-garis ini bersinar terang dan berkedip, dan setiap kali berkedip, mereka mengeluarkan aura yang sangat kuat. Kyongki tidak ragu bahwa jika lelaki kecil di dalam telur naga ini benar-benar lahir, itu pasti akan mengejutkan seluruh ras naga. Memikirkannya, ini adalah anak dari Zuyan dan Fuzun, keturunan dari 2 naga Orde ke-10, jadi bagaimana titik awalnya bisa lebih buruk. Tapi, mungkinkah itu benar-benar dilahirkan? Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, dengan perkembangannya, Kyongki tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup dan penuh harap. Setiap hari, dia menatap perubahan pada Yang Kai dan telur naga, bahkan tidak berkedip. Pulau Kayu Hijau, tempat peristirahatan Zuyan. Sebuah cahaya putih menyala dan Fuzun terbang, mendarat di depan Zuyan dan menatapnya dengan tenang. Zuyan sama seperti ketika Yang Kai pertama kali melihatnya,
berdiri di bawah akar pohon yang besar, berkonsentrasi pada kultivasi. Merasakan aura Fu Zun, dia membuka matanya dan melihat Fu Zun mengerucutkan bibir merahnya, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia tidak bisa menahan tawa, kamu di sini. Meskipun mereka adalah pasangan tua, mereka berdua biasanya tinggal di pulau spiritual mereka sendiri. Pada tahun-tahun awal, Fu Zun kadang-kadang datang ke sini, tetapi sejak kejadian itu, Fu Zun tidak pernah datang ke sini lagi. Apa masalahnya? Zuyan berhenti berkultivasi dan berjalan di depannya dengan tangan di belakang punggungnya, menatapnya. Mata Fu Zun berkedip saat dia menoleh dan melihat ke samping, ada sesuatu. Zuyan tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fu Zun seperti ini. Mengapa dia terlihat seperti memiliki hati nurani yang bersalah? Dia terkekeh, jika ada sesuatu, katakan saja. Kamu dan aku bukan orang luar.